Halo, tahu nggak? Hutan tropis kita di Indonesia itu nyimpen potensi yang bener-bener raksasa. Nggak cuma krusial buat iklim global, tapi nilai ekonominya di pasar karbon itu, wah luar biasa besar. Tapi ya biar potensinya nggak liar, kita butuh aturan main yang super jelas. Nah, di Explainer kali ini, kita bakal membedah bareng-bareng buku panduan terbarunya, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026. Ini nih pegangan utama kita buat ngerti gimana sih sebenarnya praktik perdagangan karbon sektor kehutanan di Indonesia itu jalan. Oke, kita langsung masuk aja. Aturan yang lumayan padat ini bakal kita pecah jadi 5 bagian simpel. Aktor dan lokasi, bedanya SPE dan non-SPE, gimana perdagangan internasionalnya, konsep yurisdiksi dan nesting, dan terakhir soal integritas serta perlindungannya. Tapi sebelum kita bahas teknisnya, mungkin Anda mikir gini, gimana kita bisa yakin kalau kredit karbon ini beneran nyata dan bukan cuma akal-akalan greenwashing aja, di mana perusahaan cuma beli sertifikat biar kelihatan peduli lingkungan, padahal nol besar. Nah, kabar baiknya, regulasi baru ini emang dirancang khusus jadi solusi pamungkas buat mastiin kalau dampak iklimnya itu beneran real dan bisa diukur. Mari kita lihat gimana cara kerjanya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu soal aktor dan lokasinya. Di mana sih ini bisa dilakuin dan siapa aja yang boleh main? Jadi, di mana persisnya proyek penyerapan karbon ini sah buat dijalankan secara hukum. Menariknya, aturannya ternyata sangat inklusif loh. Perdagangan karbon sekarang bukan cuma taman bermain buat korporasi raksasa aja. Lokasinya itu merentang luas, mulai dari hutan produksi, zona pemanfaatan di kawasan pelestarian alam, sampai ke hutan adat dan hutan hak milik pribadi. Keren kan? Pintunya benar-benar dibuka lebar buat berbagai lapisan masyarakat. Tapi, ya ngebuka pintu doang kan nggak cukup kalau masyarakatnya nggak tahu cara ngelolanya, bener nggak? Disinilah ada aturan yang absolut krusial di pasal 6. Kelompok perhutanan sosial dan masyarakat adat itu wajib didampingi sama mitra pendamping yang terregistrasi. Dan ini jangan dilihat sebagai hambatan birokrasi ya, sama sekali bukan. Ini justru pelampung penyelamat, jalur pemberdayaan. Karena urusan ngitung karbon itu kan teknis banget, jadi pendampingan ini hadir buat mastiin pelaku skala kecil benar-benar bisa ikut nikmatin cuan dari hutan mereka sendiri. Terus, ada satu lagi nih, langkah jenius di regulasi ini buat nyamaratain lapangan permainan. Biasanya kan, proyek karbon itu butuh lembaga validasi independen yang jujur aja, biayanya lumayan bikin pusing. Tapi, di pasal 43 ada pengecualian yang menarik. Khusus buat pelaku skala kecil kayak masyarakat adat tadi, validasinya cukup dilakuin sama ahli perorangan yang bersertifikat aja. Praktis kan? Ini benar-benar memangkas biaya dan ngebantu banget buat mereka bisa masuk ke pasar karbon tanpa butuh modal raksasa. Lanjut ke bagian kedua, apa sih bedanya SPE dan non-SPE? Nah, yang bikin bagian ini menarik, faktanya pasar karbon kita itu kayak punya dua mata uang sertifikat yang beda. Yang pertama, SPGRK atau Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca. Ini tuh sertifikat buat pasar domestik yang dikeluarin langsung sama Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan rekomendasi Kemenhub. Terus yang kedua, ada non-SPGRK, kalau yang ini diterbitin sama lembaga standar global buat pasar internasional. Tapi ingat ya, biarpun diterbitin pihak luar, pemerintah tetap pegang kendali penuh. Pelaku usaha tetap wajib mengantongin persetujuan Menteri Kehutanan yang berlaku 6 bulan sebelum diproses. Oke, masuk pilar ketiga, perdagangan internasional. Ini nih topik yang pasti ditunggu-tunggu banget. Kalau kita punya kredit karbon di Indonesia, bisa nggak sih dijual ke pembeli di luar negeri? Jawabannya, yes, tentu bisa. Tapi, ada tapinya nih, prakteknya itu diatur super ketat demi ngelindungin target iklim nasional kita sendiri. Jadi gini, kalau kredit karbon yang mau diekspor itu dipakai buat memenuhi target iklim negara lain, atau yang biasa kita sebut NDC, Anda wajib ngelewatin 2 proses melintasi perbatasan ini. Pertama, wajib dapat otorisasi resmi dulu dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan yang kedua, harus ngelakuin yang namanya corresponding adjustment. Bingung sama istilahnya? Bayangin corresponding adjustment ini kayak transfer antar rekening bank aja. Kalau Anda transfer uang ke teman di luar negeri, saldo di rekening Anda kan pasti berkurang, ya nggak? Nah, karbon juga persis kayak gitu. Kalau Indonesia jual kredit karbon buat ngebantu negara lain nyampe target emisi mereka, kita harus coret karbon itu dari buku catatan target kita sendiri. Biar apa? Ya biar ton karbon yang persis sama nggak diklaim 2 kali jadinya oleh 2 negara yang berbeda. Masuk akal kan? Bagian keempat, kita bakal ngebahas soal yurisdiksi dan nesting. Mari kita zoom out sedikit ke level makro. Gimana ceritanya kalau pemerintah sendiri yang mau bikin proyek karbon dalam skala raksasa? Ini yang namanya program berbasis yurisdiksi. Jadi di sini, seorang gubernur atau menteri ngelola skema karbon yang mencakup seluruh wilayah provinsi atau bahkan nasional. Skalanya gede banget emang, tapi ini ngeluarin satu masalah unik. Gimana dong nasibnya kalau di dalam provinsi itu ternyata udah ada proyek swasta atau masyarakat kecil yang jalan duluan?
Dan ini dengan sangat brilian diilustrasikan lewat mekanisme yang namanya nesting. Bayangin aja kayak boneka Matryoshka dari Rusia itu loh. Boneka kecil di dalam boneka yang lebih gede. Nesting ini secara esensi adalah sistem akuntansi hierarkis. Fungsinya buat nyelarasin pencatatan dari tingkat nasional, turun ke provinsi sampai ke tingkat proyek lokal. Tujuannya simpel tapi esensial. Biar Pak Gubernur sama pemilik proyek lokal di wilayah tersebut nggak saling ngeklaim ton karbon yang sama. Semuanya jadi rapi, terstruktur, dan akurat. Terakhir, bagian kelima, sekaligus yang paling krusial, integritas dan perlindungan. Nah, bagian ini bakal ngejawab keraguan awal kita tadi soal ancaman greenwashing. Lewat Permenhub ini, pemerintah menetapkan serangkaian safeguards atau perlindungan yang super ketat. Dan tolong dicatat ya, istilah-istilah yang bakal kita bahas habis ini bukan sekedar saran atau anjuran. Ini adalah syarat mutlak, wajib hukumnya. Tanpa semua ini, unit karbon nggak bakal pernah diterbitin demi ngejaga integritas lingkungan kita. Kita mulai dari additionality atau nilai tambah. Gampangnya gini, Anda nggak bisa dong sekedar magerin hutan yang dari awal emang udah aman sentosa, terus ujuk-ujuk minta duit karbon dari situ. Nggak bisa. Proyek Anda harus benar-benar ngasih dampak baru. Pengurangan atau penyerapan emisi yang diklaim itu haruslah sebuah hasil nyata yang nggak bakalan pernah terjadi seandainya proyek karbon Anda itu nggak dibikin. Harus murni ada nilai tambahnya. Terus ada juga yang namanya padyatapa atau persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Ini soal integritas sosialnya teman-teman. Pelaku usaha wajib ngasih informasi yang sejelas-jelasnya dari awal dan minta izin ke masyarakat adat atau lokal tanpa ada unsur paksaan atau tipu-tipu sedikit pun. Jadi keadilan buat masyarakat itu kedudukannya sama pentingnya dengan keadilan buat lingkungan hidup. Lanjut, ada pelindung yang namanya leakage atau pengalihan emisi. Aturan ini buat nutup celah nakal, di mana ada pihak ngebanggain udah ngelindungin hutan di titik A, tapi ternyata dia mindahin alat beratnya dan babat hutan di titik B yang jaraknya cuma beberapa kilo dari situ. Regulasi ini memastikan kalau aksi menyelamatkan satu hutan itu nggak sekedar mindahin masalah kerusakan ke area tetangganya. Jadi poin super krusialnya di sini adalah, yang namanya nyimpen karbon itu wajib permanen. Disinilah reversal atau risiko balik berperan. Coba pikir deh, Anda dapat kredit karbon hari ini karena berhasil nanam ribuan pohon. Tapi gimana kalau 5 tahun lagi hutannya kebakaran atau ditebang? Makanya regulasi ini mewajibkan adanya manajemen risiko jangka panjang buat mengelola dan memastikan hutan itu tetap aman ke depannya. Dan buat mastiin semua omongan soal perlindungan tadi benar-benar jalan di lapangan, negara udah nyiapin sistem operasional yang transparan banget. Mulai dari kewajiban lapor secara elektronik tiap tahun, verifikasi ketat sama lembaga independen, sampai tersedianya sistem pengaduan masyarakat. Sistem pengaduan ini benar-benar memberdayakan publik, biar siapa aja bisa melapor dan nuntut keadilan kalau sampai ada proyek yang diam-diam melanggar hak sosial atau lingkungan. Jadi, setelah ngeliat semua aturan mainnya di Permenhub nomor 6 tahun 2026 ini, kita tahu kalau standar yang dipakai sekarang udah sangat jelas, transparan, tapi tetap inklusif. Mau Anda ini mewakili perusahaan besar, anggota masyarakat adat yang lagi nyari peluang, atau mungkin seorang investor, pertanyaannya sekarang ada di tangan Anda. Gimana nih cara Anda bakal ngambil peran dan berpartisipasi di dalam ekonomi hijau Indonesia yang baru dan penuh integritas ini?